Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas karunia yang Allah takdirkan kepada kita pada malam hari ini untuk bersama-sama membaca zikir, membaca sholawat dan memperdalam ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semoga Allah senantiasa membimbing kita di jalan yang diridhoi oleh Allah, di manhaj jalan yang para pendahulu kita, yang mana kita yakini insyaallah wafat dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan dengan kita setia di jalan ini, patuh di jalan ini, jalan peninggalan orang-orang yang soleh, yang sudah jelas buahnya, yang sudah jelas hasilnya, maka jangan keluar kita daripada akidah ahlu sunnah wal jamaah. Metode yang benar ini metode yang telah disusun oleh Nabi Muhammad. Kurikulum yang paling tepat untuk para penuntut ilmu tentunya kurikulum yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad. Apa itu kurikulum yang diajarkan oleh Nabi Muhammad? Alimu kana alim, alimu auladakum bi thalathatin khisal. Ajari anak-anak kalian dengan 3 perkara. 3 perkara ini harus dikerjakan, dan apabila keluar daripada kurikulum ini tentu hasilnya pasti tidak sesuai yang diharapkan oleh Nabi Muhammad. Harus menempuh 3 ini sebelum menempuh ilmu yang lain. Harus melaksanakan 3 ilmu ini sebelum mempelajari ilmu yang lain. Harus benar-benar mendalami ilmu 3 ini sebelum mendalami ilmu yang lain. Apa itu yang pertama? Hubbun nabiyyikum. Ajari anak-anak kita untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab ilmu ini butuh cinta, butuh penghormatan. Tidak cukup kita mempelajari Al-Quran secara tekstual maupun secara konteks sehingga tidak diajarkan untuk cinta kepada Nabi Muhammad. Pertama kali iman itu sempurna tatkala sempurnanya cinta kita kepada Nabi Muhammad. Mustahil seseorang bisa benar dalam berpikir, benar dalam menuntut ilmu jika tidak ada cinta kepada junjungan Nabi Muhammad. Sudah dibuktikan bagaimana mereka yang mengenal Nabi Muhammad, yang hafal Al-Quran, yang bertemu dengan Rasulullah, tetapi tidak ada cinta, justru ilmunya membuat dia dikutuk oleh Allah. Mempelajari ilmu tanpa ada mahabbah, menuntut ilmu tanpa ada cinta, cenderung ilmu tersebut akan membuat sombong dan akan menjerumuskan dia ke nerakanya Allah. Kita saksikan sejarah yang telah ditulis dan disaksikan oleh banyak orang. Lihat di zaman Nabi, mereka yang belajar Al-Quran, mereka yang belajar hadis, tetapi tidak ada mahabbah, apa jadinya? Kafir. Siapa contohnya? Musailamah al-Kadzdzab. Dia hafal Quran,
dia hafal ribuan hadis, tapi tidak ada mahabbah. Akhirnya apa? Ngaku nabi juga. Nah, ini apa sebab? Karena ilmunya tidak ada mahabbah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tatkala di hati kita penuh dengan mahabbah, cinta, sayang, rindu kepada Rasulullah, tentunya pemahaman ini akan membuat kita semakin benar setiap langkah yang kita lakukan. Dan iman ini akan terus bertambah. Buktinya, salah satu putra sahabat yang masih berusia 5 tahun atau 6 tahun memaksa untuk berangkat jihad. Dipaksa orang tuanya sampai nangis semalaman ingin untuk jihad. Kata orang tuanya, enggak mungkin kau jihad, yang kau musuhi orang yang berbadan kekar, orang yang terlatih bela dirinya, yang sangat lihai bermain pedang dan sangat pintar sekali untuk mengayunkan tombak. Penjelasan sangat lama sekali, justru membuat anak ini semakin menangis semalaman. Dan akhirnya seorang ibu enggak tega melihat anaknya nangis seperti ini. Akhirnya merayu suaminya agar diizinkan si anak tadi untuk ikut jihad. Ketika diberikan izin untuk jihad, anak tersebut langsung berhenti nangis dan langsung ambil air wudhu, sholat. Bersyukur kepada Allah karena orang tuanya mengizinkan untuk jihad usia 5-6 tahun. Tetapi orang tuanya pun penasaran, ini kok bisa anak ini usia 5-6 tahun ingin berangkat jihad. Kira-kira tendensinya ini apa? Tujuannya apa? Kalau ingin harta warisan, harta daripada harta rampasan, enggak mungkin. Ghanimah enggak mungkin. Popularitas enggak mungkin juga. Wong usia 5-6 tahun, enggak mungkin. Kira-kira apa tujuan dia? Kok jihad di jalan Allah sampai menangis semalaman? Akhirnya orang tuanya pun mendiamkan, besok pagi dipersiapkan. Sang suami digunakan pakai baju perang, ayahnya pakai baju perang, dia pun menggunakan baju seadanya untuk ikut jihad bersama orang tuanya. Ini pada masa Sayyidina Umar bin Al-Khattab, setelah semasa Khalifah Sayyidina Umar bin Al-Khattab, dan setelah meninggal Rasulullah. Anak ini enggak pernah melihat Rasulullah, tidak pernah melihat Rasulullah, karena lahirnya setelah wafatnya Rasulullah. Maka orang tuanya pun penasaran, wahai anak, apa yang menyebabkan engkau ingin berjihad di jalan Allah? Apa sebabnya? Kata si anak tadi, wahai ayah dan ibuku, aku sudah tidak tahan lagi ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Pintu yang paling tepat untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad secara singkat ya jihad di jalan Allah. Bayangkan, nangis kedua orang tuanya. Inilah buah mahabbah, buah ilmu cinta kepada Nabi Muhammad. Jika seorang anak kecil mencintai Nabi Muhammad, berkobar untuk ikut serta memperjuangkan syariat Rasulullah, syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi enggak perlu seseorang itu mempelajari ilmu sedalam-dalamnya sehingga melupakan mahabbah. Besarkan dulu mahabbah kepada Nabi Muhammad, baru engkau belajar. Jangan keliru, sebab kurikulum ini dikatakan hubbu nabiyikum wa ahlu baitihi wa tilawatul Quran. Jangan ngaji dulu baru diajarkan cinta kepada Nabi Muhammad. Jangan ngaji Quran dulu baru cinta kepada para sahabat dan para ulama. Ajari dulu mereka cinta kepada Nabi Muhammad. Ini kurikulum, fase-fase seseorang ketika menuntut ilmu. Apabila ini dilanggar, kacau balau.